Welcome to Ngorex. Batan ngomongkeun batur mending ngomongkeun trading forex. Master Syam Ramdan. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Oke. Kita tahu seorang master ini adalah master fundamentalis. Bener nggak? Oh, enggak juga sih. Sebenarnya saya tidak terlalu fanatik ya ke fundamental, cuma setiap kali saya melakukan analisa saya selalu mempertimbangkan sisi fundamentalnya sebagai bahan acuan atau referensi untuk analisa ke depan seperti apa. Walaupun ya mungkin lebih banyak atau dominan dari data-data fundamental, tapi kan yang saya lakukan itu kalau untuk data fundamental ya, saya melihat data fundamental itu untuk melihat jangka panjangnya. Ya. Tetap saja kalau misalkan untuk hariannya atau menempatkan entry level dan exit level itu saya mengacu juga ke teknikal juga. Tapi kan orang-orang taunya kalau misalnya kesini itu nyarinya, kalau fundamental tuh nyarinya pasti Pak Syam. Kayak gitu, itu gimana tuh? Ya karena memang saya juga mungkin dominan di fundamental ya. Yang karena memang kalau buat saya itu suatu kebutuhan dan bisa melihat jangka panjang itu tadi. Makanya kalau misalkan kita lihat secara teknikal, oh iya saya bisa buy atau sell di mana, ya memang seperti itu. Tapi kan untuk jangka panjangnya jauhnya ya, misalkan 1 bulan ke depan nih, atau misalkan 6 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, nah itu kan kita ya harus melihat juga data-data fundamentalnya. Karena kalau secara teknikal kita mengandalkan support resisten atau tren gitu kan untuk memprediksi 1-2 bulan ke depan, itu kalau menurut saya tingkat validnya akan kecil. Kenapa? Karena perekonomian satu negara itu pasti akan berubah-ubah kan. Iya. Kalau perekonomian satu negara itu berubah-ubah, makanya kita harus ya up to date dengan perkembangan perekonomian global seperti apa. Misalkan bisa saja di minggu atau di bulan ini di Amerika prospek ekonominya bagus, tapi penganggurannya berkurang. Di bulan depan belum tentu. Contohnya misalkan di bulan depannya ternyata ada wabah corona kayak kemarin kan, itu kan berubah semua. Teknikal pun semua kan banyak yang valid ya. Makanya kalau menurut saya ya harus melihat sisi fundamental. Tapi bisa nggak antara teknikal sama fundamental mengandalkan salah satu dari teknikal dan fundamental itu? Bisa aja. Nah, kalau yang mengandalkan teknikal aja biasanya itu kalau mau aman ya, dia ya udah entry di level berapa, misalkan di level support atau misalkan di tren naik dia ambil buy, stop lossnya di mana, take profitnya di mana. Itu biasanya kisaran rank atau target price itu di antara 50 sampai 100 bit biasanya kalau pure menggunakan teknikal ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan fundamental biasanya simple. Oh iya, ini prospek ekonomi negara Amerika misalkan akan membaik 3 bulan ke depan. Makanya saya ambil buy atau beli misalkan. Ya kalau tidak mengandalkan teknikal pasti dia akan beli di mana aja gitu kan. Karena dia tentu jangka panjangnya. Resikonya itu atau kekurangannya itu kalau mengabaikan data teknikal maka akan beresiko terkena dulu floating yang bisa aja ketannya cukup jauh juga. Karena kalau kita tahu ya para trader selalu menginginkan base price-nya dia. Kalau misalkan harga udah di bawah, biasanya harga akan tertekan lagi lebih bawah lagi supaya mendapatkan base price-nya. Nah, kalau kita tidak mengabaikan teknikal, kita bisa tarik dulu, misalkan ambil buy. Karena fundamentalnya positif akan naik jangka panjangnya. Dan kalau pakai stop loss ada kemungkinan langsung kena dulu stop loss udah balik. Sebelum jadi seperti ini, apakah Master Syam emang pure otodidak atau misalnya ada ikut komunitas, ikut bimbingan edukasi kayak gitu atau sebelum seperti sekarang yang pasti sih sekarang atau dulu saya tetap orang. Saya tetap maksudnya gini, sebelumnya mungkin jauh ya perjalanan gitu. Saya di dunia forex itu nggak seperti yang orang lihat, tiba-tiba ada di posisi ini, nggak seperti itu juga. Ada beberapa fase yang saya lewatin dan ya kalau saya katakan itu kebanyakan dulu ya
ya, fasenya itu fase yang benar-benar butuh perjuangan, butuh effort yang tinggi banget. Jatuh bangunnya juga saya merasakan seperti apa di Forex ini. Cukup panjang sih. Kalau dibilang awalnya otodidak ya, tapi saya sangat belajar sendiri karena tertarik lihat orang gitu kan, lihat orang-orang yang udah sukses sebelumnya saya ikutin, dan alhamdulillah ketika pertama kali saya terjun gitu kan, dengan modal uang dan modal nekat, alhamdulillah hasilnya juga jatuh. Tapi kenapa saya syukurin, karena justru itulah yang menjadi pembelajaran paling berharga buat saya. Ketika saya terjatuh, saya jadi belajar untuk bangkit gitu. Karena walaupun saya lihat ya, nggak semua orang ketika terjatuh dia belajar untuk bangkit. Ada yang terjatuh untuk menyerah. Kalau saya nggak mau gitu kan, saya nggak mau dapat istilahnya dapat pahitnya doang lah. Saya udah terjatuh, berarti saya juga harus belajar untuk bangkit. Oke, saya jatuh hari ini, tapi besok saya harus bisa loncat lebih tinggi lagi, harus bisa berlari lebih kencang lagi. Tadi ngomongin ikut orang pertama kali yang orang yang Pak Syam ikutin pertama kali siapa? Orang yang pasti orang juga ya. Iyalah. Orang pertama kali siapa ya? Ada dulu pertama kali saya tahu apa itu konser, ada teman saya, dan saya bisa katakan orang itu udah cukup sukses, tapi kebanyakan memang orang yang sukses di bisnis forex itu susah ya kalau untuk dimintai ilmunya atau kita minta belajar itu jarang ada yang memberikan. Nah, dari situ saya ya makanya memutuskan untuk modal nekat sama modal uang aja gitu kan. Akhirnya ya saya mengalami kerugian, saya jatuh bangun terus gitu kan, sampai pada akhirnya saya bertemu satu komunitas yang kalau buat saya yang di kedepannya itu nanti itu komunitas itu menjadi rumah saya dan keluarga saya di situ, karena orang-orang di situ ternyata mereka membagikan ilmu forex itu yang kita tahu di mana-mana mahal ya, zaman dulu tuh mahal banget ya ilmu forex itu. Di situ mereka berikan secara gratis dengan tujuan mereka ingin bermanfaat untuk orang banyak dan membaruaskan atau merubah paradigma masyarakat bahwa bisnis forex itu luar biasa peluangnya. Saya masuk di situ dan saya ketemu banyak orang yang saya bilang luar biasa. Akhirnya saya banyak belajar di situ, dan sedikit demi sedikit saya mulai merangkak naik lah ke pemahamannya juga gitu kan. Saya mulai banyak belajar ini dari A sampai Z, dan juga saya mulai belajar fundamental juga di komunitas tersebut. Oh, berarti waktu itu sempat rugi besar nggak? Kalau dibilang rugi besar untuk ukuran saya dulu ya, itu lumayan besar lah gitu kan, lumayan besar untuk ukuran saya dulu, karena dulu ya saya sebelum seperti sekarang tuh ya belum terjun benar-benar ke forex ya, saya mengandalkan penghasilan yang memang sangat kecil ya dari profesi yang saya tekuni dulu. Berarti dulu sebelum jadi seorang Pak Syam, seorang fundamentalis lah ya, ada kegiatan lain atau profesi lain yang apa itu? Saya juga kadang bingung ya, dibilang profesi juga harus, yang namanya profesi itu harusnya menghasilkan ya. Iya. Kalau dulu yang saya rasakan itu ketika saya menjalani apa yang saya kerjakan dulu, ya walaupun tujuannya untuk profesi juga, tapi sangat minim lah. Saya dulu memang mencari uang atau menghidupi diri saya sendiri itu dari musik ya, dari dunia musik atau seni lah, nggak cuma musik aja semua, dari dunia seni yang memang penghasilannya itu saya katakan ya bisa dibilang kecil banget lah, pas-pasan banget gitu kan. Di situ pun sebenarnya saya udah tahu forex, saya udah coba-coba, tapi masih belum menggunakan uang real. Iya. Sampai akhirnya ya saya pikir penghasilan seperti ini walaupun menurut orang mungkin wah besar seperti apa, padahal kalau di dunia dulu yang saya temui dulu itu tuh nggak menghasilkan kalau karena dibayar sekian nyampe ke rumah tuh paling saya bilang 100.000 aja udah untung gitu kan, karena ada pembagian manajernya, ada pembagian pekerjaannya juga gitu kan. Saya paling bisa juga berapa, bisa dibilang pemain band kalau ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya saya kan nggak cuma musik aja, seni ya, intinya fotografi, videografi gitu kan. Cuman mungkin yang benar-benar udah bisa saya dapatkan uang musiknya gitu
main-main lah gitu kan, main-main dari satu kafe ke kafe lain. Contohnya yang paling saya rasakan itu yang paling sering itu, saya main di satu kafe satu malam dibayar 2 juta, dibagi 50% sama manajer, dibagi lagi 5 orang personil, makan pulangnya di kafe. Alhamdulillah pulang ke rumah cuma bawa 1 lembar. Ya kayak gitu. Memang besar gitu kan kalau dilihat satu malam bisa 2 juta 3 juta. Walaupun kalau di dunia forex ya itu bisa didapatkan sendiri pure dan keuntungannya baru sendiri. Tapi ya jauh lah kalau saya rasakan sampai akhirnya ada satu perubahan keluarga saya yang memang mengharuskan saya untuk bekerja lebih keras untuk menghidupi saya dan keluarga, karena ayah saya dulu kan tinggal dan saya memang mulai berpikir oh iya saya punya 2 orang adik gitu kan, dan saya punya keluarga yang harus pengertian gitu. Bagaimana caranya? Nah, saya baru ingat saya tahu forex, saya pernah melakukan forex gitu kan, nah, saya mau berpikir serius dari forex dari mulai di situ baru saya kita belajar ke teman saya yang tadi, cuma dikasih akhirnya saya terjun dengan uang yang susah payah saya kumpulkan gitu kan. Saya modal tentunya modal nekat sama modal uang aja, akhirnya uang itu tiba-tiba habis karena memang cara trading saya itu salah. Berarti waktu itu sering habis, istilahnya sering habis, sering rugi lah ya. Ya Bisa disebutin angkanya Bang? bisa sering rugi. Kalau untuk sebutin angkanya ya sekitar lah. Kalau untuk ukuran saya dulu mungkin itu besar ya. Ya mungkin cukuplah pulang pergi liburan di depan gitu. Kalau untuk saya dulu itu ya besar ya, susah mencari uang seperti itu kalau untuk saya. Cuman itu tadi saya nggak mau pengorbanan saya atau kerugian yang saya alami hari itu sia-sia. Saya jatuh, tapi saya harus belajar untuk bangkit. Setelah saya jatuh, saya harus belajar untuk loncat lebih tinggi lagi. Saya harus bisa lebih berlari lebih kencang lagi ketika saya terjatuh. Dan ya alhamdulillah saya nggak menyerah sampai saat ini. Setelah rugi beberapa kali atau misalkan sampai uang habis besar, nggak kapok gitu. Apa yang bikin Pak Sam nggak kapok? Kalau dibilang kapok dulu mungkin pernah hampir menyerah. Bukan siapa yang nggak kecewa gitu kan, untuk ukuran saya dulu bukan uang segitu besar banget yang udah saya kumpulkan lama-lama tiba-tiba habis gitu kan. Dibilang ya hampir putus asa ya, tapi kalau untuk dibilang kapok mungkin enggak ya. Kalau hampir putus asa ya, tapi beda cerita mungkin kalau ketika saya mengalami hal tersebut saya nggak bertemu yang namanya komunitas yang tadi saya ceritakan. Jadi beda cerita mungkin di situ saya akan berhenti. Tapi karena saya bertemu komunitas tersebut dan saya bertemu orang-orang hebat, mindset saya tuh mulai benar-benar terbuka dan tentang bisnis trading forex itu seperti apa. Oh ternyata bisnis trading forex dulu saya bilangnya saya tuh main forex gitu kan. Dulu saya bilang seperti itu, tapi ketika ketemu komunitas itu saya sekarang bilang saya bisnis forex. Bisnis Ya walaupun cuma mindset gitu kan, walaupun cuma sebuah kata, tapi buat saya itu artinya besar. Karena ada perbedaan yang sangat signifikan antara main dan bisnis. Kalau main ini hasil juga main-main. Tapi kalau bisnis ya hasil juga hasil bisnis. Jadi beberapa orang sih ya banyak yang mengartikan ya ini kayak permainan kayak gimana orang memperlakukannya. Nah, sebenarnya tuh yang benar-benar benar itu dengan memperlakukannya dengan main atau bisnis yang betul tuh yang jelas bukan dengan main ya, karena di sini kita berbisnis dengan uang itu bukan main kali. Ada perbedaan yang sangat signifikan di sini. Ketika kita main maka bahasanya pun akan menang dan kalah. Tapi kalau kita udah berbicara ini bisnis, kita akan berbicara untung dan rugi. Ketika kita main kita akan untung-untungan, tapi ketika kita bisnis kita akan hitung-hitungan. Itulah perbedaan yang sangat signifikan. Berarti dengan profesi yang dulu dengan yang sekarang bisa dibilang profesi lah ya. Sangat jauh berarti perbandingannya. Sangat jauh gitu kan yang saya rasakan. Kalau dari kepribadian saya, dari keseharian saya mungkin saya nggak berubah ya. Saya ingin tetap seperti ini sebagai orang biasa aja. Tapi kalau dari segi bisnisnya, kalau dari segi finansialnya,
ya dunia forex ini bisa dibilang merubah saya ya 180 derajat dari yang sebelumnya, dari yang bawah banget gitu kan saya, karena saya udah ngalamin yang benar-benar di bottom banget gitu, di bawah banget. Sampai akhirnya tadi Pak Syam bilang dari otodidak ketemu komunitas, terus ketemu broker. Apakah ada sebelum Dedimax ini yang Pak Syam ya istilahnya menjadi mentor di broker sana? Ada di komunitas tersebut ya, kita belum ada di sini. Komunitas tersebut ada orang-orang hebat, beberapa orang hebat yang mengajarkan saya, membentuk saya dari orang yang sebelumnya mungkin gak beraturan ya saya bilang, sampai dengan orang yang memang saya bilang jauh lebih baik daripada saya sebelumnya. Dan itu buat saya adalah sebuah anugerah ya, seperti dengan orang-orang seperti itu yang bisa membentuk dan mengajarkan saya banyak hal sampai saya ada di posisi yang sekarang seperti itu. Sampai sekarang di sini udah berapa lama di Dedimax nih? Kalau untuk di Dedimax-nya sendiri, saya dari awal berdiri di Dedimax ya. Ya. Dari awal Dedimax diresmikan itu saya udah ada di sini, dan di sini saya ditugaskan, diberikan amanah untuk memberikan atau bermanfaat untuk orang lain. Ya. Saya minimal bisa membagikan ilmu dan pengalaman yang saya pernah alami ke teman-teman di luar sana, dan mensosialisasikan seperti apa sih bisnis trading forex itu sebetulnya, dan seperti apa peluang yang bisa didapatkan di bisnis trading forex itu dengan ilmu dan pengalaman yang pernah saya dapatkan. Mungkin ada kesan dari Pak Syam untuk misalnya komunitas yang sebelumnya atau untuk sekarang yang di Dedimax? Kalau kesan ya, Kesan. kesan saya ya ini adalah rumah saya gitu. Dan bisnis forex itu adalah bisnis saya, karena bisnis forex itu buat saya satu-satunya bisnis yang memang saya bilang nggak ada matinya, bisnis yang selalu untung gitu kan. Karena kita bisa jual dan bisa beli kapanpun asalkan arahnya itu kita bisa dapatkan keuntungan sampai sekarang. Dan saya bisa katakan bahwa ini adalah bisnis yang buat saya itu trading for living, dan itu benar-benar bisnis utama saya. Walaupun alhamdulillah setelah sekian tahun dari hasil bisnis trading forex ini saya mendapatkan beberapa hasil yang lain ya. Contohnya saya membangun bisnis konvensional gitu kan. Saya juga ya ada bisnis kecil yang lain, tapi tetap semuanya itu akan kalau buat saya yang utamanya akan tetap bisnis forex, karena bisnis sampingan itu bisa dikatakan itu bisnis yang udah saya berikan untuk orang lain. Contohnya kayak kemarin dulu kan ketika ada salah satu saudara saya memang kerjaannya lagi nggak bagus lah, ya udah saya buatkan kafe silahkan dikelola gitu kan, dan tetap. Lalu saya dulu juga pernah kan di dunia seni ya, dan saya pengen merangkul teman-teman yang memang masih ada atau masih ada kesulitan menjalani hidupnya di dunia-dunia seperti itu. Saya buatkan komunitas, saya buatkan misalnya kayak semacam sanggar lagi untuk orang-orang itu, biar orang-orang pekerja seni itu kan kita tahu ya pada orang itu dekat ke hal-hal yang nggak baik ya. Ya. Makanya saya buatkan komunitas biar orang-orang itu di situ, biar berkeluarga di situ gitu kan. Ya maksudnya jadi satu keluarga lah di situ, biar saling mengingatkan dan biar tetap jauh dari hal-hal yang berbau negatif. Oke, mungkin ada pesan nih untuk trader di sana ya, untuk teman-teman yang pengen bisnis di forex ini tapi takut inilah, pesan dari Pak Syam apa sih? Pesan dari saya kalau yang takut ya, tetap dijaga rasa takutnya, karena ketika kita terjun ke bisnis forex tanpa rasa takut justru itu lebih bahaya. Tetap jangan dihilangkan rasa takut itu, jangan dihindari juga, tapi dihadapi dan dikontrol ya, biar rasa takut itu malah menjadi protektor untuk kita, malah menjadi pelindung lah istilahnya. Kalau kita misalkan ada rasa takut untuk melakukan transaksi pun kita pasti akan hati-hati. Tapi kalau kita di awal udah anggap ini main gitu kan, udah anggap ini main forex gitu kan, terus nggak ada rasa takut ya, kan sangat besar kemungkinan untuk mengalami kerugian. Itulah yang banyak dialami orang-orang pemula ke bisnis ini. Makanya tetap
kalau rasa takut boleh ada, tapi itu kan dalam porsi yang memang sewajarnya. Nah, kalau buat teman-teman gitu kan yang masih tetap takut juga, ya seperti di awal tadi kita bilang ya, bahwa di sini saya ditugaskan atau diberikan amanah untuk memberikan manfaat untuk orang. Makanya di sini terbuka, di sini tuh terbuka ya. Untuk teman-teman yang masih belum cukup paham atau yang udah paham juga boleh gitu kan, untuk lebih tahu tentang bisnis forex, seperti apa cara mengelolanya, seperti apa peluang bisnis ini gitu kan, seperti apa rahasianya sih biar bisa sukses di sini. Nah, bisa datang aja sih sebenarnya sih untuk belajar ataupun di YouTube online ya kayak gitu. Karena Didimex ini menyediakan fasilitas semuanya ya Pak Sam. Betul. Kita itu mengutamakan yang namanya edukasi dan bimbingannya, karena edukasi di bisnis forex seperti itu. Terjun ke bisnis forex tanpa ada edukasi, tanpa ada bimbingan, itu cukup riskan juga. Makanya selalu kita utamakan bahwa di sini itu selalu ada yang namanya edukasi dan bimbingan secara gratis. Jadi intinya ketika misalnya teman-teman di luar sana nih nggak tahu apa-apa, ya datang ke sini buat belajar dan perlakukan bisnis trading forex ini adalah bisnis, bukan sekedar main. Ya, betul. Sangat betul. Yang paling penting itu bisnis forex ini forex ini adalah bisnis, bukan main. Kalau main nantinya jadi keuntungan, kalau bisnis nantinya ada keuntungan. Siap. Sebelum ditutup nih, satu kalimat untuk trading forex, satu kalimat untuk Didimex. Untuk trading forex ya. Ya. Trading is my life. Forex trading is my life. Kalau untuk Didimex Broker Investasi. Oke. Balik lagi di ngorex, batan ngomongin batur, mending ngomongin forex. Hatur nuhun Pak Sam. Siap.